Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karim Malaya. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas terkait dengan buku yang membawakan kepada kami, buku ke-13 yang berjudul Interaksi Sosial, di mana interaksi sosial merupakan diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Artinya dinamis artinya hubungan sosial yang bersifat tidak menetap. Hubungan sosial dimaksud dapat berupa hubungan antara individu satu dengan lainnya, antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antar kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai satu nilai yang atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Artinya orang-orang menggunakan interaksi sosial sebagai penghubung antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak terlepas dari interaksi, karena interaksi itu sendiri merupakan cerminan bagaimana kita ada. Karena interaksi makanya kita ada. Manusia yang membisu pun melakukan interaksi dengan berbagai simbol-simbol yang telah ditetapkan olehnya dan juga orang-orang sejenisnya. Begitu juga dengan dalam diskursus kelompok, di mana kelompok menggunakan simbol-simbol tertentu untuk membangun komunikasi, baik itu komunikasi proaktif atau provokatif, di mana dengan menggunakan gambar-gambar, simbol-simbol, itu juga merupakan bagian dari komunikasi. Proses interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Artinya dia bertindak atas tujuan dan dasar-dasar tertentu untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan orang lain. Mungkin juga kepentingan orang lain, tetapi kebanyakan bertindak atas kepentingannya sendiri, baik itu kepentingannya dalam dirinya sendiri atau kepentingannya dalam kelompok. Kemudian makna yang dimiliki suatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Artinya ada makna yang tersirat di balik interaksi tersebut. Makna-makna tersebut hanya bisa ditafsirkan oleh orang yang bisa menafsir, dan juga kedua orang tersebut yang melakukan interaksi. Dan terakhir, makna yang bersifat tetap namun dapat dirubah. Perubahan terhadap makna terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika dijumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga interpretatif proses. Artinya perubahan makna dapat terjadi sewaktu-waktu, di mana kedua orang tersebut telah mencapai kesepakatan atau tujuannya tertentu, sehingga dapat merubah interaksi tersebut menjadi yang sangat dekat, menjadi yang terjauh. Karena misalkan seseorang berada dalam dunia kampus, ia terus otomatis akan berdiskusi atau berinteraksi dengan orang-orang sekitar kampus dan juga dosen-dosen di kampus. Dilepas dari dunia kampus, maka ia tidak lagi berinteraksi, maka dari situ prosesnya hilang, berinteraksinya hilang dengan itu juga dinamakan dengan interaksi interpretatif proses. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahapan pertama dari terjadinya hubungan sosial. Komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Kerap Yoles menunjukkan beberapa hal yang dapat menjadi sumber informasi bagi dimulainya komunikasi interaksi sosial. Sumber informasi tersebut dapat terbagi menjadi, yaitu ciri fisik penampilan. Ciri fisik adalah segala sesuatu yang dimiliki seorang individu sejak lahir, yang meliputi kelamin, usia, dan ras. Penampilan di sini dapat meliputi daya tarik fisik, bentuk tubuh, penampilan, busana, dan wacana. Artinya orang-orang menggunakan daya tarik tersendiri dari kecantikan atau keindahan tubuhnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial memiliki aturan, dan aturan itu dapat melalui dimensi ruang, dimensi waktu. Dan Herbert T. Hall dan definisi situasi dari W. I. Thomas membagi ruang dalam interaksi menjadi 4 batas jarak, yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Artinya bahwa pada dimensi waktu terlihat adanya batasan toleransi waktu yang mempengaruhi bentuk interaksi. Artinya dalam kelas, interaksi sosial dibatasi oleh waktu, di mana setelah jam mata pelajaran selesai, interaksi pun akan berakhir. Aturan yang terakhir, dimensi situasi yang dikemukakan oleh definisi situasi merupakan penafsiran seseorang sebelum memberi reaksi. Definisi tersebut situasi dibuat oleh individu dan masyarakat. Artinya adanya yang biasa disebut dengan
hukum aksi reaksi, di mana ada aksi di situ ada reaksi. Jika saya melakukan pemukulan kepada seorang, maka orang tersebut akan membangun reaksi tersendiri, merespon apa yang dipukul tersebut, sehingga menimbulkan hubungan interaksi berupa fisik tersebut. Di sini juga ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu adalah kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latinnya itu kon atau kun, yang berasal dari tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak bersama-sama menyentuh secara fisik. Kontak berarti bila ada hubungan yang dari segala gejala sosial tidak perlu berarti suatu hubungan beraniah, karena orang dapat membedakan hubungan tanpa harus menyentuhnya, seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang-orang yang bersangkutan. Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang dapat berhubungan satu sama lain melalui telepon video yang lainnya tidak bisa memerlukan suatu beraniah. Orang-orang menggunakan teknologi tersebut membangun interaksi antara mereka, baik itu kelompok maupun individu, baik itu dalam jangkauan dekat atau jangkauan yang sangat jauh. Yang kedua itu adalah komunikasi, di mana syarat terbentuknya interaksi itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah bahasa seorang memberi tafsiran kepada orang lain. Dalam hal ini yang berwujud berbicara, gerak-gerak badannya atau bersikap. Pesan-pesan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang disampaikan tersebut. Dengan adanya komunikasi, sikap dan perasaan kelompok dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Artinya, telah dijelaskan tadi bahwa aksi reaksi itu menimbulkan suatu proses interaksi dalam komunikasi. Dalam komunikasi seringkali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seluas senyum misalnya dapat ditafsirkan sebagai keramah tamahan, selalu sikap bersahabat, atau bahkan sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Dengan demikian komunikasi mungkin kerjasama antar perorangan atau kelompok. Tapi di samping itu juga komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena ketidaksalahpahaman atau kesalahpahaman yang masing-masing tidak mau mengalah. Di sini juga ada penting untuk analisis pengetahuan. Opsi-opsi proses yang dibedakan menjadi 3 bentuk atau persaingan, kontroversi, pertentangan atau pertikaian, persaingan. Keempat tersebut itu merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun interaksi. Artinya dengan interaksi ada timbulnya berbagai masalah atau persaingan, dan dengan interaksi tersebut timbulnya persaingan, di mana persaingan satu dengan yang lainnya untuk merebutkan posisi terbaik atau mendapatkan yang terbaik, seperti persaingan terjuara atau persaingan untuk mendapat kemenangan dan lain-lain. Di situ juga terdapat kontroversi. Kontroversi artinya akan menimbulkan berbagai persoalan atau kontroversi dalam persaingan tersebut. Pertentangan atau pertikaian, terdapat juga pertentangan atau pertikaian antara kedua belah pihak, menimbulkan perbedaan pendapat dan lain-lain untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan juga ada persaingan, di mana bersaing untuk mencapai suatu kemampuan, suatu tujuan, baik tujuan individu maupun kelompok yang sama-sama bersaing. Di sini juga ada tiga jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antara individu dengan individu. Pada saat individu bertemu, interaksi sudah mulai terjadi. Artinya bahwa interaksi terjadi antara individu dengan individu jika keduanya saling berhubungan, baik itu melalui telepon genggam atau teknologi lain, atau interaksi secara langsung. Yang kedua itu ada interaksi kelompok dan kelompok. Interaksi justru terjadi pada kelompok sebagai kesatuan secara pribadi pada anggota kelompok yang bersangkutan. Tentunya permusuhan antara Indonesia dan Belanda yang zaman perang Asia Pasifik. Artinya dari individu-individu membentuk suatu kelompok dan bisa menciptakan sebuah persaingan. Artinya bahwa contoh kecil dalam dunia sepak bola yaitu Barcelona dan Real Madrid, di mana keduanya merupakan persaingan antar kelompok. Interaksi antar kelompok itu merupakan suatu persaingan yang cukup ketat antara dalam dunia sepak bola, baik itu ini juga terjadi dalam dunia politik, kemudian dan lain-lain. Interaksi antar individu dan kelompok, bentuk interaksi yang berbeda sesuai dengan keadaan. Interaksi tersebut mencolok manakala
Manakala perbenturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok, artinya bahwa kepentingan individu itu dibenturkan dengan kepentingan kelompok, sehingga terjadi permasalahan yang tidak dapat disatukan karena kepentingan individu berbeda dengan kepentingan kelompok atau kepentingan kelompok berbeda dengan individu, sehingga menimbulkan perpecahan. Mungkin saja itu presentasi singkat dari saya ucapkan terima kasih.